Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Nama kelompok Sinta Handayani, Siti Masruroh, Muhammad Silan, dan Rois. Guru Mapel Ibu Mimin Mintarsi SPD, Mapel PPKN. Indonesia merupakan negara hukum di mana semua kehidupan kenegaraan harus didasari oleh hukum yang berlaku untuk menjaga dan mengawasi hukum yang berjalan sehingga masyarakat bisa menaati hukum dan mendapatkan keadilan. Maka dibentuklah lembaga peradilan. Dalam pelaksanaannya, kekuasaan di lembaga peradilan dilaksanakan oleh hakim. Lalu, bagaimana peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 24 ayat 1 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan. Hal tersebut juga ditekankan dalam UUD Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 1, yakni kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari UU RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan UU RI Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 18, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh semua mahkamah konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari tiap intervensi dari lembaga legislatif, eksekutif maupun lembaga lainnya. Kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tersebut dilaksanakan oleh hakim. Berdasarkan UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 18, jenis hakim dapat dibedakan berdasarkan lembaga peradilannya, yaitu sebagai berikut. 1. Hakim pada Mahkamah Agung. Hakim pada lembaga peradilan ini disebut Hakim Agung. 2. Hakim yang berada pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. 3. Hakim pada Mahkamah Konstitusi disebut Hakim Konstitusi. Jadi kesimpulan dari materi ini, hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Oke, sekian dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.